Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya akan memperkenalkan kelinci-kelinci saya. Ini anakannya kawan-kawan. Ini totalnya kemarin sih ada 9 ekor, tapi sekarang tinggal 6 ekor kawan-kawan. Dan di atas ini juga. Ini baru berumur sekitar 28 hari. Ini induknya. Dan ini juga. Bingung para kelincinya. Hei. Nah, di sini saya akan membagikan informasi kepada kawan-kawan. Kenapa ada sebagian kelinci saya yang saya masukkan ke dalam kandang dan sebagian lagi saya lepas yang seperti ini. Halo. Ini anakannya juga di sana. Nah, kenapa anakan-anakan kelinci ini saya kandangkan? Jadi gini kawan-kawan, ada 2 teknik pemeliharaan kelinci. Yang pertama itu teknik umbar atau dilepas, dan yang kedua sistem teknik di dalam kandang. Nah, di dalam sistem teknik umbar itu kelinci dibiarkan hidup bebas seperti hidup alamiah di alam aslinya. Artinya mereka berkembang biak di tanah, cuma permasalahan yang sering terjadi kawan-kawan, untuk teknik sistem umbar ini ada satu kelebihan dan ada juga kelemahan di dalamnya. Kelebihan di dalam sistem umbar itu hewan akan merasa lebih sehat. Hewan bisa memilih makanan sesuai kebutuhan, sesuai nutrisi yang mereka butuhkan. Nah, cuma dalam sistem umbar ini juga memiliki kelemahan-kelemahan. Misalkan dalam sistem umbar biasanya kelinci-kelinci itu rentan terhadap penyakit. Misalkan pada musim penghujan, kelinci-kelinci akan lebih mudah terkena penyakit seperti skabies. Terus rumput yang basah itu menyebabkan kelinci-kelinci biasanya akan menjadi mencret kawan-kawan. Ditambah lagi, ini yang umum sering terjadi di kala musim hujan atau pada saat kandang tidak dibersihkan semaksimal mungkin. Biasanya lalat hijau akan datang. Nah, ketika lalat hijau datang, itu berdampak buruk bagi kelinci-kelinci, di mana anakan-anakan kelinci itu mudah dikerumbungi, dihinggapi lalat-lalat, terutama lalat hijau. Lalat-lalat itu akan bertelur, dan ketika lalat-lalat telah bertelur di dalam bulu-bulu kelinci, itu menyebabkan kelinci mati lemas. Biasanya hitungannya itu paling lama 1 hari kawan-kawan. 1 hari setelah
lalat hijau itu bertelur di bulu-bulu kelinci, terutama anakan-anakan kelinci, itu menyebabkan kelinci-kelinci menjadi mati lemas. Ditambah lagi biasanya untuk sistem umbar di luar itu rentan terhadap hama seperti kucing, anjing, karena kelinci akan menjadi incaran dan juga terutama anak-anaknya. Nah, maka dari itu saya akhirnya mencoba dua teknik, teknik umbar dan teknik di dalam kandang. Nah, kenapa anak-anaknya yang di dalam kandang bukan keseluruhannya? Jadi setelah berapa kali percobaan, dalam beberapa percobaan pernah terjadi kegagalan. Saya pernah mati hampir sekitar 35 ekor dari tahap pemeliharaan pertama. Nah, kematiannya itu bermacam-macam kawan-kawan. Ada yang mati karena dimakan kucing, itu 9 ekor. Ketika saya sistem umbar, anaknya di dalam tanah, ketika anaknya keluar 9 ekor, itu 3 malam berturut-turut mati dimakan kucing. Terus yang di kedepannya, ada yang di masa musim hujan atau di masa musim kemarau, itu saya kurang memperhatikan karena sibuk kerja. Jadi saya cuma memperhatikan itu paling 2 hari sekali pembersihan, pemberian pakan rutin pagi dan sore. Nah, ternyata saat musim hujan kandang yang jarang dibersihkan itu menyebabkan atau mengundang lalat hijau untuk datang. Akhirnya kelinci-kelinci banyak yang mati lemas setelah lalat hijau bertelur di bulu-bulu kelinci. Itu berulang-ulang, ada sekitar 3 atau 4 kali pemeliharaan mati karena hama kucing, mati karena hama anjing, mati karena lalat hijau. Dan akhirnya saya coba teknik kandang. Ini udah trip kedua. Kemarin ternak yang pertama itu ada sekitar 21 ekor. Itu udah saya jualin umur-umur sekitar 3 bulan. Itu dengan harga mulai dari 50 sampai 75.000 rupiah. Dan alhamdulillah dengan teknik ini, satu, lalat tidak mendekat walaupun sistem pembersihannya masih tetap 2 hari sekali. Yang kedua, kelinci-kelinci menjadi lebih sehat. Yang ketiga juga hama seperti hama kucing atau anjing tidak lagi mengganggu ternak kelinci ini. Dan saya sarankan kepada kawan-kawan yang ingin ternak dengan sistem umbar, itu boleh, karena dengan sistem umbar kita akan lebih menghemat biaya, dimana kita tidak memerlukan kandang yang begitu besar. Cukup di alam atau di tanah, kelinci-kelinci sudah bisa dilepas. Sedangkan jika dengan sistem kandang, itu masih memakan proses waktu, baik biaya, tempat, dan saya sarankan kepada kawan-kawan, karena saya masih menggunakan dua teknik. Teknik pertama itu ketika kelinci di dalam masa
atau waktu perkawinan saya biarkan di dalam sistem umbar, kawan-kawan. Saya lepaskan. Dan ketika kelinci melahirkan, sampai 21 hari setelah melahirkan, biasanya kelinci-kelinci akan keluar dari lubang atau sarangnya. Nah, ketika kelinci-kelinci keluar dari sarangnya, saya ambil dan saya pindahkan ke dalam kandang. Itu salah satu lubangnya, kawan-kawan. Di sini ini ada sekitar 6 ekor anakan kelincinya, karena kemarin ada 8 kayaknya digigitin semut kali. Indukannya nggak sempat nutup, mungkin karena pertama kali melahirkan, akhirnya digigit. Tinggallah sekitar 6 ekoran. Nah, lanjut lagi. Setelah dari tanah, umur 21 hari dikeluarkan, itu dipindahkan ke kandang. Nah, jika di kandang, saya juga pernah mencoba, itu rentan terhadap hama tikus. Anak-anak yang baru lahir biasanya diincar sama tikus soalnya mungkin karena bau darah atau karena anakan kelinci masih terlalu kecil, jadi sering dimakanin tikus. Oke, kawan-kawan, mungkin itu saja saran dan informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada informasi atau pengetahuan yang saya berikan tidak sesuai dengan pemikiran kawan-kawan, maaf, karena itu pengalaman yang saya rasakan. Dan jika ada ilmu atau hal-hal yang lebih bermanfaat untuk ternak-ternak kelinci, mohon kawan-kawan beri komen di bawah kolom komentar. Oke kawan-kawan, dukung channel saya dengan subscribe dan like agar kawan-kawan bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.